Assalamualaikum. Halo bro, ketemu lagi di channel Tegura TV. Nah, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Dimudahkan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah, kok ini saya dikasih pompa banyak banget nih. Nah, tapi hari ini saya nggak pengen ngetes pompa secara kinerja atau kita tes air ya. Tapi ini cuma penjelasan mengenai perbedaan pompa-pompa ini dan kita bongkar pompanya. Nah, kita kan ada nih pompa, ya ini dual ya, dual core yang belum di branding. Nah, kalau pompa labelnya seperti ini nih, pompa pabrikan diimpor langsung dari Cina tanpa dipesan. Jadi memang kalau di pabrikan Cina, labelnya dia kayak gini nih. Nah, seperti ini nih, nggak di rebranding. Nah, ada juga yang seperti ini nih. Kita order sampel dari Cina ya, seperti ini, sampel. Jadi ini kepalanya juga aneh ya. Kepalanya biru, terus ini ujungnya putih gitu ya. Ini kepalanya kayak gini. Jadi ini nggak ada branding. Mereknya masih Cina asli. Jadi ini memang belum dipesan. Nih seperti ini pressure-nya 0,65 sekitar 100 PSI juga 5,0 LPM dan harus seperti itu. Dan kita masih punya pompa yang lain seperti Sin Leader, TSL. Nah, ini TSL juga, ini TSL yang baru ya. Terus Hue, Akana, Sakai dan lainnya. Ini juga ada yang dual baru nih dari labelan Maroko. Saya bukan dari pabrikan Maroko, tapi ini labelnya aja di label Maroko. Ini yang lama. Jadi DP 538. Ada juga sih DP 537. Seserianya ini. Nah, lalu ini sebenarnya ini pompa Sin Leader cuma labelnya udah kecopot. Nah, ini pompa kita yang Shell yang paling ada boxnya. Lalu bedanya apa sih pompa-pompa ini kok macam-macam merek ya? Sebenarnya di Cina itu juga marketnya luar biasa, banyak sekali pabrikan pompa. Nah, yang terbesar itu adalah pabrikan Sin Leader. Mereka punya pabrik besar, makanya Sin Leader itu membuat part-part seperti ininya kan ya. Udah ada embossnya Sin Leader, labelnya Sin Leader. Dan Sin Leader juga punya beberapa seri ya. Ada seri 4500. Mana yang seri 4500 ya? Nah, ini juga dia punya part seperti saklarnya ini. Kepala-kepalanya ini juga ada emboss Sin Leadernya nih. Nah, kita buka ya. Saya kebalik. Nah, ini buka saklar otomatisnya ada di sini ya, di kepalanya sini. Nah, Sin Leader juga membuat label seperti ini nih, tandanya ya, di emboss sini Sin Leader. Di sininya Sin Leader suka saklarnya ya. Karena memang pabrikan Sin Leader itu paling besar di China. Jadi untuk pabrikan pompa DC untuk Sin Leader itu paling besar. Lalu bagaimana dengan merek-merek lain seperti TSL, Hue dan lain. Nah, TSL sendiri dia pesen juga di Sin Leader. Makanya nggak kaget kalau misalnya ada part bagian dalamnya, misalnya seperti ini ya. Saklarnya, otomatisnya juga seringkali masih pakai brand Sin Leader. Tapi ini blank ya kalian. Ini blank, nggak ada merek-mereknya ya. Tapi nggak masalah. Mau blank, mau Sin Leader, itu sebenarnya sama aja dipesan dari Sin Leader. Bisa dilihat sih dari kepalanya. Nah, kalau ini bukan dari pabrikan Sin Leader karena ini beda sendiri ya, beda dari desain kepalanya, dari bodinya pun beda ini. Dia beda, kepalanya beda, ini beda. Ini juga bukan dari pabrikan Sin Leader. Saya ada dual yang Sin Leader nggak kayak gini, beda. Dia lehernya juga beda. Nah, TSL, nah ini juga dari yang biru ini pesannya udah di rebranding. Jadi gini, kalau kita mau pesen di pabrikan China, jadi kita bisa pesen label ini, custom label. Jadi makanya ada yang dilabelin 125 PSI, ada yang 80 PSI ini di harga motornya, ada yang sampai ini misalnya 180. Oh, ini pembayar kecil juga, ini nggak ada PSI-nya, jadi pakai 0,6 MPa. Biar agak bingung juga orang pakai ini. Ya seperti itu ya. Hue ini adalah 100 PSI atau 6,8 bar. Ini ada yang pakai bar. Nah, kalau kita pesen di pabrikan Sin Leader tentu ada, kita kalau ngembos di kepala ini tutup ini, maka ada tambahan biayanya. Ngembos di mananya lagi di sini ada tambahan biayanya masing-masing. Jadi ini paling susah di sini juga. Ini tambahan biayanya juga di sini. Jadi kalau misalnya yang ada seri-seri lama kayak TSL ini seri yang lama, dia belum ada embossnya di sini. Ini TSL baru udah ada
embossnya. Jadi memang ada minimal ordernya, misalnya 10.000 baru bisa di emboss. Nah, seperti itu. Hue juga, karena Hue juga kan sudah lama sekali masuk, jadi sudah emboss. Cuma Hue labelnya nggak diproduksi di China, tapi diproduksi di lokal. Labelnya makanya beda. Ini labelnya lokal. Makanya nggak sering kali kalau kita buka Hue itu juga dalamnya saklarnya sin leader ya. Karena kan kalau saklar ini kan bagian kadang-kadang nggak kelihatan ya. Jadi jangan dikira kalau dalamnya sin leader ini dalamnya kan sin leader nih dalamnya sin leader ya saklarnya. Bukan berarti ini Hue palsu, karena memang Hue diproduksi dari sin leader. Jadi saklarnya itu memang masih pakai yang sin leader. Justru yang saklar sin leader ini yang bagus daripada mungkin yang kosongan, labelan kosong. Seperti itu ya. Nah, ini kayak gini kan. Ini otomatisnya masih pakai brand sin leader. Nah, karena memang mereknya dipesan dari sin leader. Jadi memang kayak seperti ini ya. Jadi kalau ini Hue juga belum mampu nge-emboss di sebelah sini. Sebelah sini ditutup covernya. Di saklar juga belum. Tapi di sini udah label ini dibikin sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kenapa kok bisa beda-beda? Jadi begini, kalau misalnya di pabrik kita bisa pesen custom. Kayak Hue sama ini kita bisa custom mau pakai motor apa ya kan? Mau seri berapa? Ini kita lihat ya seri motornya. Tuh. Nih. Kalau seri ini tipenya adalah motornya 775. Nah, serinya adalah 499, nih kodenya 2022, artinya ini produksi tahun 2022. Ya kan, ini 12 volt. Nih 775, GRS 75 4949. Ini motor terbaru dari Hue, ini motor terbaru pagi. Seri 4949. Nah, seperti itu. Nah, pompa-pompa ini kita lihat semua ya, pompanya apa ya? Nih, TSL. Ini kalau dilepas gini kepalanya ikutnya copot yang ke depan ya, harus dipegangin. Nah, ke belakangnya sama ya, TSL udah pakai seri sama persis dengan Hue 775, serinya 499, cuma ini produksi 2021. Sebenarnya nggak masalah, ini kan masih satu seri. Ini TSL yang terbaru yang udah pakai motor 2000 seri 4949 juga. Kalau yang ini TSL yang warna kuning, nah ini sama ya, 775, dan ini 2021, ini 4949. Jadi TSL dan Hue udah sama persis, mau sama pakai motor 499. Nah, sekarang sin leader yang ini 3500. Nah, kalau 3500 tuh 775 motornya pakai seri 3500 juga. Ini terproduksi 2000. Nah, kalau sin leader yang 4500 mana dia? Ini dulu deh. Ini Akana nih, Akana itu sudah pakai motor 4949X juga 775 PH. Ini serinya 2022, terbaru juga Akana punya produksi. Seperti itu. Ini kan label Akananya sudah mengecil, karena label itu kan di custom. Kalau kita pesan ke pabrik itu kita bisa custom mau body, bahkan ada yang bodinya kecil seperti ini, bodinya pendek. Ini juga bisa minta ke pabrik mau body pendek atau mau body panjang, dengan labelnya juga bisa pesan. Seperti itu. Jadi ini pabrikan sin leader. Ini bukan. Nah, ini sin leader. Ini bukan. Nah, ini juga motornya seri 775. Nah, ini 2021. Ini masih 4747. Nah, serinya 4747 ya. Kalau ada yang itu kan ada yang 4647, ini motornya udah 4747, dikit lebih tinggi daripada 1400. Nah, seperti itu. Nah, pompa-pompa itu pompa yang single. Kalau pompa dual masih sebenarnya. Nah, ini agak misterius nih pompa ini bukan pabrikan sin leader, nih kelihatan bodinya agak beda, plastiknya agak lebih kasar ya. Tapi nanti belum saya review nih. Ini kita lihat saklarnya pabrikan siapa ya. Ini saklarnya nggak ada labelnya, blank, bukan pabrikan sin leader ini bang, partnya. Tapi bisa beli. Kalaupun bukan pabrikan sin leader bisa beli partnya dari sin leader ya. Ini kabel 3. Ini juga, ini motornya juga rendah ya. Nah, pompa-pompa ini dari pabrikan dari China, nggak disusun dengan box seperti ini ya. Jadi ditumpukin gitu dalam kardus, baru sampai sini ada importer yang memberikan kardus seperti Hue dan beberapa produsen lain itu dia bikinin kardus di lokal ya, bukan dari China ya. Nah, tapi kalau kita punya, makanya kadang-kadang ada ya, di sini nggak bakalan ada yang sempurna banget ya, baret-baret dikit kadang-kadang ya, karena
ketika dia dikirim ke kita itu dalam bentuk tumpuk-tumpukan dijajarin gini. Nah, dikasih lihat jajan lagi, tumpuk lagi gitu. Beda kalau seperti brand ini tuh udah dari dulu, ini bukan dari pabrikan Sea Leader, jadi dia punya dus sendiri. Mungkin karena dari Cina ya. Makanya dia punya bodi yang paling halus ya. Jadi paling mulus, kalau saya bilang kalau Shell itu paling mulus. Palanya juga beda banget, paling mulus. Nah, ini juga ada konektor yang soketnya ini. Kita desainnya memang beda sendiri, jadi dia ada sangat bagus, mulus ya. Kayak motornya juga. Saya belum cek sih ini seri motornya kelihatan sih dari sini. Cuma ini masih pakai 444, seri 444, seri lama ya, 4444 ya. Seri 4444 ini di sini ada tulisan 779, seri 444 tahun berapa nih? 2022 kayak. Nah, cuma dia punya kebaikan hati, dia kasih part membran untuk Shell, kasih part membran. Dan ada dusnya dari pabrikannya. Jadi hasilnya Shell sangat mulus. Cuma motornya memang nggak sekuat seri 4949 ya. Nah, ini hasilnya sangat mulus. Seperti itu. Kalau ini seri yang 4500 ada satu lagi itu udah pakai 4747 DF. Dia 4747 seperti itu. Nah, kenapa kok kadang pompa itu ketika baru ada airnya? Memang dari pabrikan. Jadi dari pabrikan, nih saya coba ya satu. Ini kan memang belum dibuka ya. Ini gimana ya kira-kira? Inilah ya. Jadi saya pasang dulu bautnya. Oke, kenapa kok pompa baru ada airnya? Bukan berarti pompanya bekas, karena kan di pabrik itu sebelum pompa itu keluar, mereka melalui namanya QC testing. Jadi dikasih testing secara lain tuh pakai air. Jadi kita coba, ini pompa baru belum diapa-apain. Ini kita coba ya. Nah, itu kan kelihatan basah tuh, basah. Jadi bukan berarti kita pompanya bekas ya kalau ada agak cacat-cacat gini. Memang dari sananya seperti itu. Kita lihat nih ya, kita coba. Ini ada airnya, kadang-kadang airnya bau. Nah, tuh kan, keluar airnya ya. Mancut seperti itu. Karena dari pabriknya emang sudah dites seperti itu. Kadang kalau airnya tinggal dikit, berarti itu udah dites lagi sih kita di sini. Dites ulang. Jadi waktu dipasang jack, jadi seperti itu. Ada air memang pompa dalamnya. Saya juga nggak tahu. Itu mungkin buat kenapa kok nggak dibuang gitu kan ya? Mungkin biar basah terus kali dalamnya, biar nggak keringan. Nah, ini masih ada dua lagi ternyata. Tiga malah. Ini Sea Leader yang 4500 tadi yang saya sebut baru diambilin. Dalamnya, nah 4647. Ini QRS 2022, tapi masih seri 4647. Bedanya sebenarnya 4647 sama 4900 itu cuma dikit. Ini kan seri 4500 kepala kuning ya. Tapi kita punya juga seri 4500 yang super. Tapi serinya sama, tapi ini kepalanya biru, pompanya sudah terbaru. Nah, ini sudah pakai motor yang terbaru nih. Nah, kan 4949 nih 2022B. Ini 779 PH sama. Jadi ini kita udah pakai motor terbaru yang 4500. Ini casing. Ini lebih mendekatin ke Shell tapi dengan power pompa yang lebih gede. Kalau Shell kan masih seri 444 ya. Ini pakai 4949 ya. Kadang-kadang juga gini tuh kadang-kadang ya agak-agak kuning karena ini kan bersih ya, kelihatannya warnanya cerah gitu. Kadang-kadang ada noda-noda kuning bekas lem gini. Memang dari pabrikannya nggak mulus banget sih. Tapi yang versi 2022 ini udah bagus, labelnya nggak kayak yang sebelumnya. Ini nggak gampang copot lagi. Nah, ada lagi Sea Leader yang 4500, tapi ini tuh bodinya lebih pendek ya, bayang ya, bodinya pendek ya. Beda bodinya ini ini belakangnya kotak, ini belakangnya agak miring ini ya. Bedanya apa sih? Bedanya cuma beda tutupnya ini aja. Carry-nya, dalamnya, motornya sama 4647X juga. Nah, kenapa kok ada pendek ada panjang? Jadi itu penyesuaian di tangki sprayer. Tangki sprayer itu ada beberapa yang versinya memang tempatnya sempit, jadi dia muatnya yang pendek. Kalau yang panjang gini nggak muat, itu beda 1 cm aja di tangki sprayer nggak muat. Kalau nggak buat tangki nggak masalah, mau pendek mau panjang, cuma beda di ininya doang, tutupnya aja. Jadi sebenarnya panjang sama pendek itu sama Sea Leader 4500. Seperti itu. Nah, kalau pabrikan Sea Leader udah pasti ya. Ininya Sea Leader dan dalamnya Sea Leader. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Ini cuma menjelaskan tentang perbedaan dan bongkar pompa-pompa DC yang kita ada. Mungkin di pasaran
banyak yang lain-lain, merek-merek lain yang dilabelin. Jadi label-label sendiri tuh gampang lah, dari pesan dari sono kosongan dibikin label sendiri seperti Maroko, ada lagi macam-macam STD dan lain-lainnya, ada yang ya yang situlah sana-sana itu semua dilabelin sendiri. Dan kalau dilabelin sendiri tuh suka-suka nulisnya, suka-suka sendiri. Ada yang nulis 150, bahkan ada yang nulis sampai 320 PSI. Motornya dicek masih motor rendah, motornya masih seri-seri lama. Nah, seperti itu kasusnya. Jadi kalau label-label pesanan dari China itu kelihatan nih lebih bagus ya dari label-label buatan lokal. Ini buatan lokal labelnya. Ini juga kayaknya buatan lokal Taver. Nah, seperti itu aja. Mudah-mudahan memberikan jawaban kenapa kok pompa gini gitu. Jadi apa sih sebenarnya pompa itu? Pompa DC dari mana-mana perbedaannya apa? Nah, mudah-mudahan jelas. Sampai sini kalau ada pertanyaan jangan lupa komen, jangan lupa like video ini, juga subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video Tukuran TV berikutnya. Terima kasih.